Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita memasuki bab 8, yaitu memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qira'ah, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk pada Al-Quran berpedoman kepadanya. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian, yaitu akidah atau keimanan, syariah atau ibadah, dan akhlak atau budi pekerti. Sedangkan pengertian hadis atau sunnah, secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan berdasarkan istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, hadis yang dinamakan sunnah. Sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Hadis mempunyai beberapa fungsi terhadap Al-Quran. Dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu: pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu: hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Kedua, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Sedangkan dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkannya atau perawinya, hadis dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela, dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan. Yang ketiga yaitu hadis dhaif, adalah hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Yang keempat, hadis maudhu adalah hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW atau hadis palsu. Yang ketiga yaitu ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, yang berarti menggerakkan segala kemampuan,
bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid untuk melakukan ijtihad adalah: pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarik atau sejarah. 3. Memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Dan yang keempat, memiliki keluhuran akhlak mulia. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Ijtihad terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu ijma' adalah kesempatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Yang kedua yaitu qiyas, adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, karena kesamaan sifat atau karakternya. Maslahah mursalah adalah penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Para ulama membagi hukum Islam ke dalam dua bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Hukum taklifi terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu wajib atau fardu, sunnah atau mandud, haram atau tahrim, dan mubah al-ibahah. Sedangkan hukum wad'i adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu. Demikianlah materi bab 8 kali ini. Jadi, kita hidup di dunia berdasarkan dan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi jika tidak ditemukan penyelesaian di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, kita menggunakan ijtihad. Tetapi tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Terima kasih. Semoga menambah wawasan, bermanfaat untuk kita semua. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.